Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan belajar bab 2 tentang virus dan penerapannya. Aktivitas 2.1. Ayo menelaah. Cobalah kalian amati dua gambar virus berikut. Setelah kalian mengamati kedua virus tersebut, cobalah jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kesamaan struktur pada kedua virus tersebut? Nah, jawabannya adalah yang pertama, memiliki asam nukleat dan berarti sama-sama memiliki asam nukleat dan selubung protein. Kemudian, yang kedua, cobalah cari informasi berapakah ukuran dari kedua virus tersebut. Nah, ukuran kedua virus tersebut adalah yang pertama, Bacteriophage itu adalah 25-45 mikro, dan virus corona itu adalah 80-160 mikro. Yang ketiga, sebuah sel minimal tersusun atas membran sel, sitoplasma, asam nukleat, dan ribosom. Berdasarkan telaah struktur yang kalian lakukan, apakah virus merupakan sebuah sel, dan apakah virus adalah makhluk hidup? Nah, jawabannya adalah virus hanya memiliki asam nukleat dan selubung protein, sehingga bukan sebuah sel dan bukan sebuah makhluk hidup. Ayo berlatih. Setelah kalian belajar tentang karakteristik virus, simaklah video tentang virus corona pada link berikut. Nah, jika adik-adik sudah membuka linknya, nah nanti ada ditampilkan begini ya. Nah, pada virus corona itu terdapat beberapa struktur tubuhnya. Yang pertama terdiri dari RNA, kemudian selubung protein, ya ini kan. Kemudian eh, RNA, selubung protein, amplop protein jarum, ya. Kemudian spike protein. Oke. Kemudian soal selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini katanya itu, berdasarkan video tersebut, pikirkan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Virus corona adalah yang pertama, virus corona adalah sel berukuran kecil. Nah, salah ya, corona itu dia besar, oke? Disebut corona karena memiliki amplop yang mengandung struktur seperti paku. Nah, ya ini benar, sesuai dengan struktur yang kita lihat tadi ya. Virus corona tergolong dari virus RNA. Ya, benar, oke? Nah, alasannya, virus bukan sebuah sel karena hanya tersusun atas materi genetik dan kapsid, ya. Virus corona merupakan virus yang berbentuk amplop dengan struktur protein berbentuk seperti paku pada amplopnya dan materi genetiknya adalah RNA. Jadi, virus itu bukan sebuah sel, ya. Next. Nah, soal nomor yang kedua, setelah kalian menelaah struktur virus corona pada video, kegiatan laboratorium manakah menurut kalian yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi virus corona? Yang A, pengamatan virus menggunakan mikroskop cahaya. Salah ya, tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya karena kalau untuk mengamati virus harus menggunakan mikroskop elektron. Kemudian mengidentifikasi jenis protein pada struktur amplop. Salah. Kemudian mengidentifikasi jenis asam nukleatnya apakah rantai tunggal atau rantai ganda. Salah. Nah, alasannya virus hanya dapat dilihat oleh mikroskop elektron karena ukurannya sangat kecil. Nah, maksudnya di sini tadi kan di soal pertama kita bilangnya besar ya. Nah, maksudnya besar itu ukurannya dibandingkan dengan yang lain ya, ukuran dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Nah, namun dia tetap diamati dengan mikroskop yang lebih canggih ya, mikroskop elektron gitu. Jadi itu maksudnya ya. Kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan kambing ya nggak mungkin ya. Jauh beda gitu. Jadi maksudnya besar itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran yang lain gitu ya. Nah, virus corona diidentifikasi dengan mengidentifikasi aturan basa nitrogen RNA virus. Tidak hanya dengan melihat apakah asam nukleatnya merupakan rantai tunggal atau rantai ganda ataupun jenis protein pada amplopnya. Oke? Next.
Nah, di sini ayo menelaah yang kedua. Cermatilah video tentang bagaimana virus corona memperbanyak diri dalam sel inang pada link berikut. Nah, berdasarkan video tersebut, coba deskripsikan bagaimana virus corona memperbanyak dirinya. Apakah virus corona memperbanyak diri di luar sel inang? Nah, dari video tersebut, virus corona hanya dapat bereproduksi pada sel inang, yaitu sel-sel pada sistem pernafasan. Berdasarkan pada video, prosesnya dimulai dari tahap pelekatan, penetrasi, sintesis, dan perakitan lisis. Ayo berlatih selanjutnya. Setelah kalian belajar tentang replikasi virus, cobalah jawab pertanyaan berikut. Urutkan tahapan proses replikasi virus berikut. Nah, jadi katanya, dilihat dari tahapannya, siklus apakah yang terjadi? Nah, jadi di sini, kalau misalnya kita lihat, urutan tahapan itu yang pertama adalah pelekatan. Jadi ini yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penetrasi ya. Yang kedua penetrasi, yang ketiga sintesis, kemudian yang keempat perakitan sel, dan yang kelima adalah tahap sel lisis. Nah, ini merupakan cara dari virus untuk bereplikasi atau memperbanyak diri. Next, nomor 2, identifikasilah persamaan dan perbedaan siklus litik dan lisogenik dengan menggunakan diagram Venn berikut. Nah, jadi di sini, kalau kita lihat, siklus litik itu adalah sel inang pecah, kemudian dilakukan saat ketahanan sel inang lemah. Dan kalau siklus lisogenik, sel inang tidak pecah, materi genetik virus diwariskan ke sel anaknya, sel inang. Kemudian dilakukan saat ketahanan sel inang tinggi. Nah, persamaannya, dia adalah sama-sama melalui tahap pelekatan dan penetrasi. Berarti ini sama-sama terjadi pada siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, yang ketiga di situ adalah berikut adalah penggalan berita hoaks atau bohong tentang bagaimana virus corona memperbanyak dirinya. Virus corona yang tanpa sengaja menempel pada kulit tangan akan menginfeksi sel-sel pada kulit tangan. Ketika virus corona menempel pada permukaan sel inang, virus menginjeksikan RNA ke dalam sel inang dan memerintahkan sel inang untuk memproduksi partikel virus. Itulah mengapa kita harus mencuci tangan agar virus tidak menginfeksi sel kulit. Berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan mana sajakah yang benar? Nah, pernyataan yang benar, ketika virus corona menempel pada permukaan sel inang, virus menginjeksi RNA ke dalam sel inang dan memerintahkan sel inang untuk memproduksi partikel virus. Jadi, yang ini ya, yang benarnya ini. Ketika virus corona menempel pada permukaan sel inang, virus menginjeksi RNA ke dalam sel inang dan memerintahkan sel inang untuk memproduksi partikel virus. Oke. Nah, ini. Oke, ini jawabannya. Next, yang bagian B. Menurut kalian, kegiatan laboratorium manakah yang dapat membuktikan bahwa mencuci tangan dapat mengurangi infeksi virus? Yang pertama, mengamati di bawah mikroskop elektron sel kulit tangan yang terpapar virus corona dan sel kulit tangan yang telah dicuci dengan sabun. Berarti ini jawabannya salah ya. Jadi mengamati di bawah mikroskop elektron sel kulit tangan yang terpapar virus corona, enggak salah nih ya. Kemudian membandingkan jumlah yang tertular COVID-19 antara kelompok orang yang tidak mencuci tangan dan yang selalu mencuci tangan setelah kontak dengan penderita COVID-19. Ya, benar. Mencampur virus corona dengan air sabun, kemudian mengecek strukturnya di bawah mikroskop. Ya, itu benar. Nah, alasannya, untuk menguji adanya keberhasilan dalam penggunaan sabun dalam mengurangi infeksi virus corona, dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah yang terkena COVID-19 antara kelompok yang mencuci tangan dengan yang tidak, ataupun melihat struktur virus yang telah mengalami kontak dengan sabun untuk melihat
Apakah sabun efektif merusak struktur virus sehingga peluang untuk menginfeksinya kecil? Virus corona tidak menyerang sel kulit tangan sehingga kurang tepat untuk mengobservasinya di bawah mikroskop elektron. Jadi dia tidak menginfeksi tangan ya.